madu asli gitu kan, jadi mereka nggak harus ke Balangan dulu kan, oh tinggal pesen aja ya. Subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasi kamu biar kamu dapetin info menarik dan juga terup to date dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Bisnis channel YouTube YSBP, untuk penayangan perdana program Bincang Bisnis, saat ini kita menghadirkan narasumber Ketua Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia HP3KI Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Slamet. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kewirausahaan untuk ekonomi kerakyatan Balangan. Baik, gimana nih kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Sehat Pak. Amin. Baik Pak, sebelum masuk ke topik utama nih, kita perlu tahu apa sih HP3KI itu? Baik ya. Jadi HP3KI adalah himpunan pimpinan pendidik pelatihan dan kewirausahaan Indonesia ya, adalah sebuah asosiasi yang memiliki 3 cabang kegiatan, yaitu ada asosiasi profesi, ada yayasan, ada koperasi. Di mana untuk asosiasi profesi itu beranggotakan penyelenggara kursus dan pelatihan kerja, usaha mikro kecil menengah maupun dunia usaha dan industri. Sedangkan untuk yayasan ya, seperti pada umumnya yayasan pendidikan ya, jadi yayasan HP3KI ini juga menyelenggarakan pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik jalur pendidikan formal maupun non formal. Sedangkan untuk koperasi ya sama juga seperti koperasi pada umumnya ya, kita juga kegiatannya meliputi menampung simpanan para anggota, habis itu menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota, habis itu menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota, membeli dan memasarkan produk-produk produksi dari anggota, serta memberikan layanan jasa kepada para anggotanya. Dan adapun alamat untuk DPW HP3KI provinsi ya, ini kebetulan bukan di Banjarmasin. Kebetulan karena saya adalah ketua di provinsi, jadi alamat sekretariatnya di Jalan Aryani RT 6 Kelurahan Batu Piring, Balangan. Oh, berarti di Balangan ya Pak? Ya, di Balangan aja, karena memang domisili saya di Balangan. Jadi ini ada sebuah keuntungan tersendiri bagi Balangan, karena kita juga jadi dari pusatnya dari beberapa kabupaten kota. Walaupun kita sekretariatnya ada di Balangan, cuman untuk kepengurusan di tingkat DPD atau di tingkat kabupaten itu ada baik ada di Banjarmasin, ada Banjarbaru sampai Kota Baru segala macam ada lengkap. Baik. Sesuai dengan tema kita nih Pak, kewirausahaan untuk ekonomi kerakyatan Balangan. Kegiatan apa sih yang akan dilaksanakan oleh HP3KI untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Pak? Ya, baik ya. Nah, jadi dalam waktu dekat ini ya, sesuai dengan kegiatan dari HP3KI, di mana adalah isinya kita beranggotakan para pengurus lembaga pelatihan kerja maupun UMKM maupun DUDI ya. Jadi dalam waktu dekat ini kita bersinergi dengan lembaga kursus dan pelatihan, UMKM, serta DUDI yang ada di Kabupaten Balangan, yaitu menyelenggarakan program kecakapan wirausaha, di mana dalam program kecakapan wirausaha tadi meliputi pelatihan, permodalan, dan pendampingan usaha yang bersumber dari APBD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kira-kira ada berapa lembaga nih Pak yang akan dilaksanakan dan berapa banyak peserta yang kira-kira akan mengikuti program ini? Oke, baik ya. Jadi sesuai dengan SK dari Dirjen Vokasi ya, kebetulan sekarang lembaga kursus dan pelatihan itu di bawah dengan Dirjen Vokasi, bukan lagi Dirjen PAUD dan Dikmas ya. Jadi sesuai dengan SK Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk Kabupaten Balangan itu ada 14 lembaga kursus dan pelatihan yang diberi amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan program kecakapan wirausaha itu ya. Dan nanti pun sasarannya sesuai dengan SK itu adalah 215 calon wirausaha baru. Jadi nanti di Balangan ini akan ada tambahan nih wirausaha baru ya, dari beberapa keterampilan yang tersebar di Kecamatan Paringin Selatan, Awean, dan Batu Mandi. Karena
dari 14 lembaga tadi keberadaannya ada di Kecamatan Paringin, Paringin Selatan, Awean, dan Batu Mandi. Untuk kecamatan lain ya mungkin seperti Lambihong, Jube, segala macam itu baru kita proses untuk pengajuan. Terus untuk jenis pelatihannya nih Pak, apa aja yang ada di program ini? Baik ya, jadi sesuai dengan kondisi saat ini ya, bahwa memang di Balang ini perlu inovasi usaha baru ya, karena kita tidak mungkin juga selamanya bertumbuh kepada sektor pertambangan maupun mungkin sektor perkebunan ya. Jadi memang ada beberapa alternatif usaha untuk UKM di Balangan ini ya. Jadi jenis pelatihan yang diselenggarakan untuk program kecakapan wirausaha ini ada 5 ya, yaitu satu masalah bisnis daring dan pemasaran ya. Yang kedua adalah tata busana atau biasa dikenal dengan menjahit. Yang ketiga adalah tata buga. Yang keempat adalah animasi dan desain komunikasi visual. Dan terakhirnya adalah desain grafis. Oh, jadi bakal ada yang online terus ya? Iya, karena sekarang kan bisnis online lagi marak ya. Jadi sebenarnya masyarakat Balangan jangan berkecil hati ya. Oh ini masih banyak kan omongan, oh apa yang bisa dibuka di Balangan ini, oh lapangan kerja apa yang bisa dibuka di Balangan ini ya. Sebenarnya kalau ibaratnya anak-anak muda kreatif atau mungkin ada inisiatif bagaimana mengembangkan pemuda di Balangan ini bisa melakukan bisnis online ya, seperti melihat di Jawa ya. Kalau di Jawa itu penduduknya sudah padat, lapangan pekerjaan makin sempit ya, tapi mereka bisa bertahan karena kenapa? Mereka adalah bisnisnya online ya. Bisnis online itu kita tidak perlu modal tempat, tidak perlu modal mungkin barang dagangan, kita ibaratnya modal HP aja bisa berusaha ya, bisa memasukkan memberikan pemasukan kesehatan kita, bahkan bisa melebihi dari gaji PNS ya, atau apalagi gaji honorer maaf aja gitu kan. Jadi kalau bisa ya memang usaha-usaha baru dari masyarakat Balang ini perlu kita dorong bagaimana nanti utamanya ya pemuda-pemuda di Balangan ini bisa mengembangkan bisnis-bisnis online. Makanya di sini memang ada program yang pelatihannya itu kita ambil adalah bisnis daring dan pemasaran. Cuman dari bisnis daring dan pemasaran itu nanti akan berkorelasi dengan mereka yang punya keterampilan menjahit, tata boga, animasi dan desain komunitas maupun desain grafisnya. Gitu. Jadi bisa bergabung mereka. Iya, jadi bisa saling sinergi, jadi menghasilkan wirausaha baru yang nanti bisa berkelanjutan gitu. Apa Bapak yakin nih sama program ini akan kira-kira menciptakan wirausaha baru dan bisa membantu menghidupkan perekonomian kerakyatan di Balangan ini, Pak? Kami optimis ya, karena kan program ini ya memang dianggarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk menciptakan wirausaha baru di Kabupaten Balangan khususnya ya. Karena memang di masa pandemi ini perlu pengusaha-pengusaha baru ya, karena di samping itu juga nanti program ini pun sesuai dengan juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dibina dan diawasi oleh Dinas Pendidikan setempat yang dalam arti Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan ya, juga dengan diawasi juga oleh asosiasi profesi maupun UMKM sebagai partner penyelenggaraan pelatihan ini. Jadi kira-kira apa sih Pak jenis usaha yang kira-kira bisa dikembangkan oleh alumni program ini? Ya sebenarnya kalau begitu kita mengikuti pelatihan ya, sebenarnya dengan kita bersinergi satu dengan yang lainnya pastinya banyak program-program usaha yang bisa dikembangkan. Apalagi nanti ada usaha yang nanti akan didampingi oleh teman-teman dari anggota HP3KI ya, baik itu ya tidak terbatas Balangan saja. Jadi teman-teman dari HP3KI mungkin dari yang mereka UMKM maupun dari mungkin Banjarmasin, Banjarbaru, mungkin bisa jadi Banjar. Mereka akan membantu sinergi terkait dengan lulusan-lulusan dari program kewirausahaan ini ya. Yang nyata untuk kalau yang mengikuti pelatihan bisnis daring dan pemasaran ya, mereka bisa jadi berjualan produk online ya. Maklar online ya, maklar online itu boleh ya, bukan maklar tanah ya. Maklar online itu seperti gini, ibaratnya saya tidak punya modal apapun gitu, saya punya modal HP dan aplikasi, teman saya ini ternyata mau jual produk ya, pengen masukkan produk, kita bisa ambil keuntungan dari situ. Jadi sebenarnya bisnis online ini
cukup bisa menjanjikan ya, tidak harus kita punya pondal besar, tidak harus punya tempat yang strategis, dengan HP pun kita bisa ya itu. Terus bisa juga mengembangkan afiliasi ya, di situ juga bisa mengembangkan bisnis blog atau website ya, karena sekarang apa ya, sekarang pemasaran ataupun semua instansi itu sudah memang memerlukan website karena untuk publikasi terkait dengan produk mereka, kegiatan mereka ya. Jadi sekarang kementerian-kementerian pun menginginkan setiap SKPD ataupun sebuah institusi punya website untuk referensi mereka memberikan bantuan atau memberikan kebijakan-kebijakan ya. Bisa juga mungkin mereka mengembangkan channel YouTube ya. Jadi sebenarnya YouTube bukan dalam mata untuk gagah-gagahan atau buat ale-alean ya. Sebenarnya kan YouTube bisa sebagai program untuk memasarkan produk mereka, memperkenalkan produk mereka ya. Jadi dengan YouTube otomatis mereka yang punya usaha di Balangan pun ya, oh ini produknya anak-anak tebing tinggi ya, ini produknya anak-anak Juway. Tapi bisa sampai mungkin ke luar negeri, oh ternyata di sini ada produk ini ya hasil anak-anak mungkin Balangan ya itu. Jadi bisa mengembangkan YouTube tadi. Bisa juga mungkin kalau mereka punya keahlian dengan membuat tutorial atau kursus online ya, itu atau webinar ya, bisa juga dengan penjualan teleloved online ya, habis itu bisa juga bisnis-bisnis online lainnya ya. Jadi memang banyak kalau untuk yang bisnis daring, dan nanti pun dia bisa bersinergi dengan usaha lain ya. Terus untuk tata boga ya, di samping konvensional juga melalui juga bisa mereka memproduksi pakaian-pakaian jadi ya. Mungkin sekarang lagi trennya model apa, jadi nanti yang mereka lulusan dari program kewirausahaan tata busana itu, dia bisa membuat branding masing-masing ya. Nanti hasil baju mereka itu bisa kita bantu untuk pemasarannya secara online ya. Jadi nanti melalui jaringan teman-teman di HP3KI ya, baik beauty maupun UKM-nya, produk-produk busana mereka pun bisa terpasarkan ya. Ya baik, terus berikutnya ya untuk tata boga ya, begitu juga dengan tata boga, di samping mereka bisa melayani produk-produk konvensionalnya ya, mungkin juga mereka bisa memproduk makanan-makanan yang lagi tren ya. Sekarang lagi trennya kue artis atau kue apa ya gitu kan. Ada donat-donatan. Nah, donat-donatan gitu ya, ya nanti kan tentunya itu nanti akan berkorelasi dengan teman-teman tadi yang lulusan pelatihan untuk bisnis daring dan pemasaran ya. Jadi mereka nanti bisa memasarkan secara online melalui jaringan UMKM kita maupun dengan Budi kita ya. Terus untuk desain grafis dan desain visual itu ya, itu pastinya akan diperlukan sekali terhadap pemasaran sebuah produk ya. Jadi tadi yang teman-teman lulusan tata boga, lulusan tata busana, pastinya mereka butuh desain-desain yang menarik untuk memasarkan produknya ya. Oke. Kalau ibaratnya nggak didesain ya pastinya orang seperti itu aja produknya ya seperti singkong ya. Bedanya kita beli singkong goreng di pinggir jalan sama di mungkin yang di minimarket kan harganya jauh beda. Itu hanya karena berdasarkan hasil ibaratnya pengemasan dari hasil desain grafis tadi ya. Jadi sehingga nanti lulusan desain grafis pun juga nanti bisa berkolaborasi dengan yang lulusan tata busana, tata boga maupun yang melakukan bisnis daring dan pemasaran tadi ya, untuk bisa mengoptimalkan usaha-usaha dari alumni tadi ya. Jadi kita harapkan nanti dari 215 wirausaha baru tadi bisa menumbuhkan perekonomian kerakyatan di Balangan gitu. Sangat besar manfaat program ini ya Pak. Selaku pimpinan organisasi Profesi Kewirausahaan yang bersentuhan langsung dengan UMKM dan Dudi, adakah masukan atau saran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM baik dari segi kualitas dan kuantitas selain dari program kewirausahaan ini Pak? Baik ya. Jadi kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Arif ya, Ketua HIPMI Kabupaten Balangan ya, ngobrol-ngobrol terkait adanya Sanggamat ya, Sanggamat itu. Jadi memang perlu optimalisasi terhadap Sanggamat itu. Sebenarnya itu sudah sebuah fasilitas yang cukup bagus dari pemerintah. Cuman perlu polesan-polesan biar optimal terhadap adanya Sanggamat tadi untuk mendorong UKM-UKM di Balangan ini lebih produktif dan baik segi kualitas maupun kuantitasnya ya.
salah satu yang menjadi masukan saya ya dari bagaimana meningkatkan UMKM di Balangan ini ya, karena sudah ada Sanggamat nih, jadi perlu adanya aplikasi marketplace-nya. Jadi seperti marketplace itu seperti Tokopedia, Bukalapak ya, tapi yang harus terintegrasi langsung dengan ekspedisi ya. Kita tidak ada apa ya, kita tidak akan optimal kalau kita cuma punya aplikasi marketplace-nya aja. Kalau tidak terkoneksi dengan jasa ekspedisi, bagaimana orang membeli produk kita secara online kalau kita tidak ada kerjasama dengan jasa ekspedisinya. Jadi aplikasi tadi harus terkoneksi langsung dengan jasa ekspedisi, di mana marketplace tadi ya atau aplikasi tadi akan menampilkan semua produk-produk UMKM di Kabupaten Balangan ini dan yang nanti akan bisa dijual secara offline dan online. Terus yang kedua ya, fungsikan Sanggamat itu sebagai etalase semua produk-produk UKM di Kabupaten Balangan ini ya, serta nanti jalin kerjasama dengan ekspedisi, nanti biar produknya itu bisa dibeli dan terdistribusikan ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi terus yang ketiga perlu ada SDM khusus nih yang mempromosikan produk-produk melalui konsep bisnis dari pemasaran. Karena belum tentu UKM di Kabupaten Balangan ini menguasai IT ya. Ya mereka masih bingung bagaimana saya memasarkan lewat Tokopedia, bagaimana saya memasarkan lewat Bukalapak, bagaimana nanti duitnya ya kan. Nah itu jadi, ya jadi kan kalau ibaratnya nanti memang ada salah satu khusus nih, banyak mungkin tim khusus dari mungkin Sanggamat yang ibaratnya nanti mengakomodir semua produk-produk UKM di Kabupaten Balangan ini, otomatis akan lebih cepat lakunya gitu kan. Begitu ya, kita tidak cuma mengandalkan dari aplikasi yang kita bangun dari pembuatan marketplace yang di Sanggamat tadi ya, jadi kita bisa di situ juga sebagai aplikasi lokalnya, tapi juga nanti harus ada tim di mana mereka nanti akan memasarkan produk-produk itu melalui marketplace lain yang baik itu Tokopedia, Bukalapak atau mungkin yang lainnya ya. Di samping itu juga nanti kami dari HP3I Provinsi ya, di mana anggota kami juga dari UMKM dan Dudi ya, pastinya nanti akan kita bantu terkait dengan keberadaan Sanggamat itu untuk membantu pemasarannya. Jadi kalau ibaratnya ada mungkin UMKM atau Dudi dari yang posisinya di Banjarmasin atau mungkin di Banjarbaru, oh ternyata mau produk ini yang dari Balangan gitu kan, ya oh saya mau madu asli gitu kan, jadi mereka nggak harus ke Balangan dulu kan, oh tinggal pesen aja ya, Pak pesen, nanti kan otomatis dengan adanya sudah terkoneksi dengan jasa ekspedisi kan, mereka tinggal pesan sudah antar, jadi kan harusnya ya, jadi Sanggamat tadi jadi etalasenya, jadi jangan sampai UMKM ini harus dia di rumah punya etalase sendiri, macam produk sendiri, berjualan di situ sendiri. Kalau ibaratnya orang tebing tinggi, maaf aja ya, tebing tinggi dia masang etalase di situ, produknya di situ ya yang beli orang tebing tinggi aja. Iya. Kalau ibaratnya orang mungkin Lambihong mau beli harus ke tebing tinggi kan jauh. Ya, nah makanya harus dipangkas. Yang Sanggamat tadi adalah sebagai etalase semua produk UMKM di Balangan. Jadi kalau ibaratnya orang Lambihong ingin produknya orang tebing tinggi, ya tinggal ke Sanggamat aja, entah itu dia datang sendiri atau pakai jasa pengiriman ya, kan ada Grab atau segala macam itu. Sebagai gitu. perantara ya Pak? Iya perantara, jadi UMKM akan lebih omsetnya bisa naik lagi, pertumbuhan ekonomi kerakyatan juga maju lagi kan. Jadi perekonomian di sini tidak hanya tadi saya bilang tadi tergantung kepada sektor pertambangan maupun perkebunan karet gitu. Kalau sektor pertanian gimana Pak? Kan sekarang para petani udah banyak nih mengembangkan budidaya tanaman yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan Pak. Baik ya, memang sekarang sudah mulai ya, karena kan masa pandemik ini ya, yang mau tidak mau banyak masyarakat yang bagaimana dia bisa menghemat pengeluaran. Iya, ya, gimana caranya? Caranya biar banyak isi kantong ini nggak seperti sebelum pandemik ya. Iya. Kalau sebelum pandemi kan banyak saja kan kanan kiri. Kalau ini ada satu jalur aja, di mana kita harus pandai-pandai mengelola keuangan. Ya, memang ada yang beberapa orang ya mereka bercocok tanam dengan mungkin mengembang hidroponik segala macam ya. Oke, sebenarnya
Dari anggota kami ya, dari UMKM maupun Dudi yang tergabung di HP3K ini tidak hanya sebatas mereka yang punya lembaga khusus ataupun mereka yang ibaratnya yang jasa-jasa ibaratnya supplier, enggak juga. Jadi sebenarnya teman-teman kita anggota dari HP3 itu ada juga yang mereka menggeluti kaitannya dengan di dalam bidang pertanian ya, pertanian. Jadi teman-teman kita pun juga ada yang dia pengusaha obat-obatan, bibit pertanian, ada juga yang mereka ibaratnya punya usaha toko hasil pertanian, ada juga mereka yang memiliki jasa ekspedisi pertanian ya. Jadi kalau di Balangan ini ya memang kita lagi bantu mengembangkan dengan menggandeng teman-teman dari UMKM dari kabupaten kota lain ya. Jadi untuk di Balangan ini kita untuk aplikasi, kita sedang mengembangkan aplikasi. Nanti jadi petani-petani di Balangan ini nanti akan kita bantu untuk mempromosikan hasil pertanian mereka. Contoh ini Bapak A nih, oh aku nih berkebun cabai nih, oh ini si A jualan cabai. Oh terus si B ini bapaknya, oh saya ini jualan tomat. Nanti kita uploadkan di situ jualan tomat. Jadi nanti di situ akan kita bantu terkait dengan pemasaran dan promosinya melalui aplikasi kita. Ya, itu. Dan ini sementara kita dengan Bertani untuk aplikasinya. Nah, untuk etalase atau ibaratnya kayak seperti sanggematnya ya, ini saya baru rintis dengan teman-teman itu kita buka toko namanya toko hasil pertanian. Ya, toko hasil pertanian itu nanti di situ adalah sebagai etalase produk-produk hasil pertanian dari petani lokal ya. Kebetulan pertama kita kerjasama dengan sekolah pertanian ya, karena juga di samping itu sebagai program kita bagaimana nanti bisa mengoptimalkan hasil pertanian di Balangan. Jadi sebenarnya di SMK Pertanian itu kan mereka prakteknya kan kaitannya dengan budidaya tanaman ya baik sayuran maupun buah-buahan. Cuman kami lihat selama ini kan mereka kadang-kadang jual di pinggir jalan ya, kasihan juga ya sebenarnya ya. Ya jadi toko hasil pertanian tadi nanti sudah kerjasama dengan sekolah pertanian, di mana nanti hasil-hasil praktek anak-anak di sekolah pertanian itu nanti akan kita bantu untuk pemasarannya di situ. Ya, jadi nanti pegawai-pegawainya pun nanti kita ridho dari anak-anak sekolah pertanian. Jadi memang jadi ada sinergitas ya antara sekolah ya mungkin SMK dengan ID. Nah, itu. Dan nanti pun jika memang produk-produk dari pertanian mungkin petani lokal ini ya ada yang memang dibutuhkan dari kabupaten lain, kita siap. Dalam artian di situ sebagai etalasenya, nanti begitu ada pemesanan dalam jumlah banyak, kita tinggal menghubungi petani-petani di sekitar Balangan ini. Iya. Ya, kan tadi kita sudah punya aplikasinya nih. Iya. Oh Bapak A ini budidaya mungkin buah naga. Iya. Bapak B mungkin budidaya kembang kol ya. Iya. Nah, jadi nanti saat ibaratnya di aplikasi itu ada permintaan hasil pertanian dalam jumlah besar atau mungkin dari teman-teman kita UMKM butuh bahan baku untuk usaha mereka, nanti kita bisa bantu. Nah terkait dengan ekspedisinya pun kita sudah siap. Jadi dari grup kita teman-teman anggota kita BTW itu ada dia end-to-end, itu adalah jasa ekspedisi khusus untuk hasil pertanian. Jadi nanti kalau ibaratnya ada yang menghasilkan cabai berapa ratus kilo gitu kan. Iya. Ya jadi ekspedisi tadi yang siap. Jadi di aplikasi ekspedisi yang pertanian pun itu pun sampai luar Kalimantan Selatan juga. Jadi contoh mungkin harga cabai mungkin di sini di sini murah ya, di kabupaten lain mahal. Jadi bisa mereka ngambil di situ. Jadi ada siklus. Iya. Siklus di mana ada ketersediaan bahan baku untuk pertanian ya, yang tadi ada teman-teman kita yang buka usaha bibit maupun obat pertanian, habis itu ada etalase pemasarannya, habis itu ada sarana pengirimannya, jasa ekspedisinya. Mengenai ini nih Pak, aplikasi. Yeah. Kan biasanya ada tuh petani yang agak gaptek nih. Gaptek dengan aplikasi. Gimana gitu Pak? Jadi nanti petani tidak diribetkan dengan, wah aku bagaimana ya mengupload produkku ya, bagaimana saya ngambil duitnya di HP ini ya, jadi bingung kan. Nah, jadi
Fungsinya dari kita bangun toko hasil pertanian itu ya, kita beri nama Hatani itu ya. Jadi nanti kita akan menginventaris atau kerjasama dengan petani-petani yang dia penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Nanti kita bantu masukkan ke aplikasi. Nah, begitu ada pemesanan, nanti kita tinggal meminta mereka menyediakan produknya. Iya. Jadi kita yang membantu mempromosikan hasil pertanian mereka Iya gitu. gitu. Kan biasanya kalau kalau misalnya petani itu kalau dengar kayak teknologi atau online atau aplikasi pasti kayak kada gin. Ya, daging Kada bisa aja. ya, itu yang sebenarnya harus kita memberi pemahaman ke mereka ya. Jadi memang sudah fungsi kita, mungkin pemerintah juga sudah saatnya bahwa sekarang ini sistem penjualan tidak lagi konvensional ya, dan masalah online pun pastinya ada pihak-pihak yang siap membantu ya. Iya. Karena mungkin bagi anak-anak muda di sini ya, yang mungkin tidak sedikit juga mereka yang lulusan SMK IT, sekolah perguruan tinggi IT, mereka bisa juga mengembangkan aplikasinya, mereka jadi maklar tadi, maklar online ya, maklar dalam artian positif ya, karena keterbatasan dari petani tadi tidak menguasai online, begitu ibaratnya dibantu pemasarannya kan wajar aja dia menaikkan harga dari petani. Jadi masalah petani kalau ibaratnya dia ada kendala terkait dengan iptek, ya nanti kita bantulah teman-teman katanya pengembang aplikasi gitu. Wah, ternyata banyak juga ya Pak usaha yang bisa dikembangkan baik dari sektor pertanian dan non-pertanian di Kabupaten Balangan ini. Semoga saja program kewirausahaan ini baik dari pelatihan, permodalan, pendampingan usaha, serta pengoptimalan Sanggamart dan pembangunan sistem pemasaran produk hasil pertanian bisa meningkatkan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Balangan. Apalagi di saat perekonomian nasional yang sedang terpuruk. Ya, karena ada pandemik ya. Iya. Nah, nggak terasa nih Pak, udah di penghujung acara kita nih. Betul, Jadi itulah tadi bincang bisnis kami bersama narasumber kita, yaitu Ketua Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia HP3KI Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bapak Slamet Nom. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Balangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.